saya Pernaungan. Di sini saya rindu bersaksi 4 hal yang saya terima dari Tuhan dari sejak tahun 2009 hingga tahun 2022 saya berada di Kota Manokwari, Papua Barat. Yang pertama, kesaksian saya untuk Kota Manokwari, Papua Barat, di mana Tuhan menempatkan saya. Bermula dari ketika saya berada di dalam sebuah ruangan, tiba-tiba hadirat Tuhan begitu kuat menghampiri saya. Dan Roh Kudus membawa saya masuk ke dalam kamar. Sesampainya saya di kamar, saya berlutut dan mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk apa yang saya harus dengar tentang Kota Manokwari, Papua Barat. Ketika saya berlutut, tiba-tiba Roh itu berkata, jin. Dan saya bertanya kepada Tuhan, jin apa Tuhan? Roh Kudus berkata, jinah. Terlalu kuat perjinahan di kota ini. Aku akan balas seperti apa yang mereka perbuat kepadaku. Ini pesan Tuhan untuk Kota Manokwari, Papua Barat. Tuhan berkata terlalu kuat perjinahan di kota ini. Dan Tuhan akan balas setiap apa yang mereka perbuat kepadaku. Ada banyak orang di kota ini yang tidak menyadari bahwasanya tubuh kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita sekalipun banyak adalah anggota tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dari setiap kita. Tetapi banyak orang di kota ini, Roh Kudus katakan, hidup di dalam perzinahan. Mereka memakai tubuhnya yang adalah tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, memakai untuk perzinahan. Terlalu kuat perzinahan di kota ini, itu yang Roh Kudus katakan. Dan dikatakan Tuhan akan membalas seperti apa yang mereka perbuat kepada tubuhnya. Bukan hanya sekedar kata-kata yang Roh Kudus katakan. Dan benar saya melihat di kota ini bagaimana orang mengalami pembalasan yang langsung dari Tuhan. Di mana-mana orang mati karena HIV AIDS. Manokwari adalah salah satu kota yang memiliki jumlah tertinggi orang di dalam penularan HIV AIDS, bahkan korban yang meninggal karena HIV AIDS. Saya melihat ada begitu banyak orang yang meninggal karena penyakit HIV AIDS. Tubuh mereka kurus bagaikan tulang lapis kulit. Mereka hanya menunggu kematian. Ada di pinggir-pinggir jalan. Penyakit ini membunuh, masuk ke dalam rumah-rumah tangga. Di rumah-rumah sakit saya melihat bagaimana orang mati karena HIV AIDS. Saya melihat dengan mata saya sendiri betapa mengerikannya kematian mereka. Ada yang kemaluannya sampai busuk, terkapar hanya menunggu kematian. Saya melihat dengan mata saya sendiri karena saya adalah seorang pendoa di rumah sakit dengan tim. Saya melihat bagaimana orang-orang mati karena HIV AIDS. Tidak hanya sampai di situ, bahkan teman pelayanan saya, penyakit ini
mengejar bukan hanya orang yang ada di luar, bahkan mengejar sampai ke dalam rumah Tuhan, sampai ke dalam gereja, membunuh orang yang bahkan orang yang melayani Tuhan sekalipun harus mati dengan penyakit ini. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ini yang saya dengar dari Tuhan, bahwa kota Manokwari, Papua Barat, perzinahan terlalu kuat. Dan Tuhan akan membalas seperti apa yang mereka perbuat dengan tubuhnya. Ini yang saya mau sampaikan kepada orang-orang di Manokwari, Papua Barat, bahkan di seluruh Papua khususnya, di kota Papua. Dengarkanlah, Tuhan berkata terlalu kuat perzinahan di kota ini. Tuhan sendiri akan membalas seperti apa yang mereka perbuat kepadaku dengan tubuhnya. Mari dengan pesan ini, saya mengajak semua orang-orang yang ada di Papua, mungkin kau ada di bangku SMP, SMA, bangku perkuliahan, mungkin ada yang di perkantoran, bahkan di rumah-rumah tangga, bahkan engkau mungkin yang melakukan perzinahan, mungkin masih di bangku SD. Mari bertobatlah. Kalau tidak, Tuhan sendiri dikatakan akan melakukan pembalasan. Jangan biarkan hidupmu mati sia-sia. Karena saya mendengar sendiri dikatakan Tuhan akan membalas. Dan mata saya sendiri melihat berbagai macam kematian yang mengejar orang-orang yang melakukan perzinahan di kota ini. Mari bertobatlah, tinggalkan perzinahan itu. Siapapun kau yang mendengar kesaksian ini, tinggalkan dosa perzinahan itu, sebab Tuhan sendiri menentang dan sedang membalas. Engkau yang menyalahgunakan tubuh Kristus untuk dosa perzinahan, melayani iblis, melayani hawa nafsu dunia, bertobatlah. Jangan biarkan diri mati sia-sia dan dilemparkan ke dalam neraka. Itu yang pertama yang saya dapat tentang kota ini. Yang kedua, pesan ini adalah pesan untuk seluruh dunia mengenai hari kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Kesaksian ini sekaligus meneguhkan kesaksian teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh belahan penjuru dunia ini. Bagaimana mereka telah memberikan kesaksian, berbagai macam kesaksian mengenai pengangkatan, mengenai kedatangan Tuhan yang tidak ditunda lagi. Saya meneguhkan kesaksian-kesaksian mereka. Tahun 2013 penghujung, ketika saya beribadah di dalam ibadah tengah minggu, hari Kamis malam, pada saat saya beribadah dengan teman-teman di gereja, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, hadirat Tuhan yang begitu indah, sangat indah. Sampai-sampai saya bernyanyi, begitu semangatnya. Saya bernyanyi dengan begitu merdunya, berhasratnya. Saya bernyanyi, memuliakan Tuhan dengan begitu semangatnya. Tiba-tiba saya terdiam. Ada sedikit pemberontakan di dalam jiwa saya. Saya berkata, Tuhan, hadirat-Mu begitu indah. Mengapa saya harus berhenti memuliakan Engkau, memuji-Mu? Kenapa saya harus terdiam? Tapi Roh Kudus mengingatkan saya bahwa hidup saya ada dalam pimpinan-Nya. Saya terdiam. Beberapa menit saya terdiam. Saya tertunduk. Rasanya saya hendak mendengar sesuatu pesan atau suara yang Tuhan mau sampaikan. Dan benar, malam itu di dalam ibadah saya tertunduk dan terdiam, menantikan Tuhan hendak berbicara kepada saya. Tiba-tiba Dia berbicara dan Dia berkata,
Roh Kudus berkata kepada saya, masihkah ada orang yang mau masuk ke dalam pintu kasih karuniaku? Karena pintu itu akan segera kututup. Aku akan datang kepada orang-orang yang mengasihiku. Akan datang masa kesukaran yang sangat besar. Tapi jangan takut, aku akan melindungimu karena engkau mengasihiku. Saya ulangi sekali lagi, dikatakan, masihkah ada orang-orang yang mau masuk ke dalam pintu kasih karuniaku? Karena pintu itu akan segera aku tutup. Aku akan datang kepada orang-orang yang mengasihiku. Akan datang masa kesukaran yang sangat besar. Tapi jangan takut, aku akan melindungimu karena engkau mengasihiku. Ketika saya mendengar pesan itu, saya begitu merasa sesuatu pesan yang sangat besar yang Tuhan sampaikan kepada saya. Saya langsung meng-SMS semua anggota keluarga saya untuk mereka mendengar kesaksian ini. Saya SMS mereka, saya sampaikan pesan ini kepada mereka. Dan bukan hanya itu saja, ketika saya mendengar pesan ini, ada suara di hati saya yang bergema tidak berhenti. Ampuni, 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 ampuni. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, suara itu tidak berhenti di dalam hati saya. Ampuni, 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 ampuni. Kata-kata ampuni ini membuat saya benar-benar gelisah. Saya sangat gelisah dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dosa apa yang saya lakukan? Singkapkan agar saya meninggalkannya. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada saya, doakan sebanyak mungkin orang yang engkau kenal. Sebanyak orang yang engkau kenal, doakan mereka agar aku mengampuni dosa mereka dan menyelamatkan mereka. Itu pesan Tuhan kepada saya. Di tahun 2013 penghujung, saya ingat. Mari saudara, dikatakan pintu kasih karunia akan segera ditutup. Bukan saya saja yang bersaksi, tapi ada begitu banyak orang bersaksi di belahan dunia ini. Dan saya hadir saat ini untuk meneguhkan kesaksian itu. Dan kesaksian itu adalah benar. Pintu kasih karunia akan segera ditutup. Jangan buang-buang waktu lagi. Mari, engkau mungkin yang masih berada di luar. Engkau yang masih hidup di dalam dosa. Mari, masuklah, bertobatlah. Tinggalkanlah kehidupan lamamu. Tinggalkanlah kehidupan duniamu. Mulailah hidup beribadah. Bacalah firman. Mulai tinggalkan segala kejahatan itu. Masuklah di dalam ibadah bersama dengan teman-teman. Hiduplah benar di hadapannya. Agar engkau tidak tertinggal. Sebagaimana di zaman Nuh. Ketika Nuh berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar Nuh dan keluarganya untuk mereka masuk bahtera. Tapi mereka tidak mau. Dan akhirnya pintu ditutup. Nuh berjalan bersama keluarganya bersama dengan Tuhan. Dan yang lain mengalami kematian, penderitaan, kesengsaraan yang besar. Ini kesaksian yang kedua yang saya dapat di tahun 2013 di penghujung. Kesaksian yang ketiga, ini kesaksian yang masih berhubungan dengan kesaksian yang kedua mengenai kedatangan Tuhan, tetapi memiliki tambahan bahwasanya Tuhan sedang menyiapkan, Tuhan sudah menyiapkan perjamuan untuk khusus para pelayan Tuhan. Ini kesaksian yang ketiga yang saya terima dari Tuhan. Yang saya ingat itu masih ada di tahun-tahun sekitar tahun 2013-an. Masih di tahun-tahun itu saya ingat.
3 malam berturut-turut saya dibangunkan oleh Tuhan. Hari pertama saya begitu nyenyaknya tidur. Tengah malam saya tidur nyenyak sekali. Tiba-tiba mata saya terbuka lebar. Mata saya terang sekali, tidak bisa mengantuk, tidak mengantuk. Pandangan saya begitu terang, tidak ada ngantuk sedikit pun. Saya berusaha untuk tidur, tapi tidak bisa sampai pagi. Saya biasa doa pagi jam-jam 4:30. Saya biasa doa pagi. Saya tidak bisa tidur sampai saya berdoa 4:30. Hari kedua, saya tidur dengan nyenyaknya. Tiba-tiba mata saya terbuka di tengah malam, sekitar jam 1, jam 2, atau jam 3. Terbuka, seperti hari pertama. Saya juga belum mengerti pada hari kedua. Saya juga belum mengerti pada hari yang kedua tentang apa maksud dari saya dibangunkan tengah malam. Tapi di hari kedua saya sudah mengkonsep, mengatur, kalau nanti hari ketiga saya dibangunkan, saya akan segera berlutut. Saya sudah konsep. Dan benar saudara-saudara, di hari ketiga pada saat saya tidur malam nyenyak, tiba-tiba mata saya terbuka dengan lebar. Saya tidak buang waktu, langsung saya berlutut. Saya persiapkan diri saya berlutut. Dan ketika saya mulai berbahasa roh, baru mulai berbahasa roh, tiba-tiba roh itu berbicara dengan tegas kepada saya. Aku akan datang kembali. Di mana saja engkau berada, katakan kepada semua orang, aku akan datang kembali. Waktuku sudah habis. Aku akan menjamu tamu-tamuku. Sekalipun dia seorang supir, kalau dia melayaniku, dia adalah tamuku. Tuhan mau di mana saja saya berada, saya menyampaikan kepada semua orang bahwasanya dia akan datang kembali, dan ditegaskan di situ waktunya sudah habis. Siapapun yang melayani dia, apakah dia seorang supir, kalau dia melayani Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia juga akan dijamu di dalam kerajaannya. Ini pesan yang kedua. Yang ketiga, ini pesan yang ketiga yang saya terima 3 hari berturut-turut. Pesan yang keempat, ini tidak mengenai roh Tuhan tidak berbicara, tetapi ini pesan yang saya dapat melalui mimpi. Suatu ketika, suatu malam saya bermimpi, tiba-tiba tubuh saya terangkat tegak, terbang ke atas. Terbang tegak lurus. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat kecepatannya. Kalau saya hitung-hitung mungkin kecepatan motor itu sekitar kecepatan 50, 60, 70, 80. Kecepatan itu begitu indah. Terbang tegak lurus ke atas. Dengan kecepatan sekitar 50, 60, 70, sampai 80. Kecepatan yang sangat terkendali. Begitu indah. Dalam mimpi itu saya lihat saya terbang tegak ke atas. Terbang ke atas. Bahkan saya bisa terbang ke sana kian kemari, ke sana kian kemari. Sampai saya pada malam hari itu, saya di dalam mimpi saya terkagum-kagum. Pada saat bermimpi, saya tidak menyadari kalau itu mimpi tentang pengangkatan. Karena saya bermimpi, saya terbang. Terbang tegak lurus, bahkan terbang kian ke sana kian kemari. Saya bersaksi di perkumpulan ibadah FA, Family Altar, atau ibadah mesbah keluarga, ibadah keluarga.
Pada saat saya bersaksi, saya belum sadar, belum tahu kalau itu adalah mengenai mimpi tentang pengangkatan. Saya tidak sadar. Saya bilang, teman-teman, saudara-saudara, tadi malam saya bermimpi. Saya bilang, saya terbang ke atas. Bahkan saya terbang kian kemari, kian ke sana. Saya tidak menyadarinya. Beberapa hari berikutnya, hari berganti hari, saya mulai berpikir dan menyadari apakah ini yang dikatakan mimpi tentang pengangkatan. Dan saya sadar saat ini, itulah mimpi pengangkatan. Di mana kita terbang ke atas. Kita akan menyongsong Yesus. Ia akan turun dari surga, di angkasa. Kita akan diangkat. Kita akan diangkat untuk menyongsong Dia di angkasa, menjemput kita. Ini pesan Tuhan yang keempat yang Tuhan sampaikan melalui mimpi. Mari saudara-saudara, ini adalah hari-hari yang terakhir. Waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Pada saat Tuhan hendak mendatangkan air bah, Tuhan sudah menyampaikan pesan kepada Nuh bahwa Ia lebih dahulu sudah menyampaikan kepada Nuh bahwasanya Ia akan menurunkan hujan, membelah mata air, dan Dia akan mendatangkan air bah. Buatlah bahtera. Itu pesannya kepada Nuh. Firman Tuhan mencatat, Ia tidak akan mendatangkan sesuatu apapun yang terjadi di permukaan bumi ini sebelum Ia menyampaikan kepada para nabi-nabinya, hamba-hambanya, para pelayan-pelayannya. Tuhan bukan hanya menyampaikan kepada saya. Saya sudah melihat ada begitu banyak orang yang memiliki kesaksian yang sama. Firman Tuhan sudah digenapi. Di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya atas seluruh manusia. Teruna-teruna, anak-anak muda, orang tua akan mendapat penglihatan dan mimpi. Nubuatan. Semuanya sudah digenapi. Mari. Ini adalah hari-hari yang terakhir. Mari kita mau hidup berjaga-jaga. Menjadi gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana. Yang membawa pelita beserta minyak. Yang membawa firman. Dan juga urapan Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara tentang pekerjaan. Ada iman, ada pelita, ada firman. Tetapi ada pekerjaan yang kita lakukan untuk hidup melakukan firman itu. Tidak seperti gadis yang bodoh. Mereka membawa pelita, mereka tahu firman. Tapi tidak ada Roh Kudus, tidak ada urapan. Tidak ada kerja, tidak ada kinerja. Mereka hanya tahu tapi tidak melakukan. Itulah gadis yang bodoh. Tapi mari kita menjadi gadis yang bijaksana. Kita membawa pelita, kita punya firman. Dan kita juga adalah pelaku firman itu melalui pertolongan rohnya. Tidak ada yang tahu hari kedatangan Tuhan. Dikatakan malaikat tidak tahu. Yesus juga sebagai anak tidak tahu, hanya Bapa, Roh Allah. Hanya roh itu. Roh yang berdiam penuh di dalam Yesus. Yesus dan malaikatnya sedang menunggu komando daripada Bapa yang adalah Roh Allah, yang adalah Roh Kristus, yang satu di dalam Kristus, yang menjadi rohnya Kristus. Malaikat dan Yesus sedang menunggu komando dari Bapa untuk kapan mereka akan turun. Mari, tidak ada yang tahu. Bagian kita hanyalah berjaga-jaga. Kita mau untuk saling menguatkan, untuk saling menyampaikan firman. Seperti pesan yang sudah saya sampaikan tadi. Di pesan saya yang kedua tadi, doakan siapa saja yang kau kenal, minta Tuhan mengampuni dan menyelamatkan mereka. Mungkin kita belum dapat menyampaikan firman kepada mereka karena mungkin mereka memiliki cara yang jauh.
Tapi ada doa yang dapat menjangkau, doa yang dapat menjangkau cara yang tidak terbatas. Doakan mereka. Mari kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan di saat-saat yang terakhir ini. Kita mau terus bekerja, kita mau hidup berubah, kita mau hidup di dalam kekudusan, dan mau menguduskan banyak orang. Karena firman Tuhan mencatat, orang yang hidup menjaga kekudusannya adalah orang yang mempercepat hari kedatangan Tuhan. Biar kesaksian ini menjadi kesaksian yang memberkati semua orang. Dua pesan saya melalui kesaksian ini, marilah saya memotivasi saudara-saudara di mana saja berada. Marilah kita mau hidup beribadah di hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini. Beribadahlah di hari Minggu. Beribadahlah dengan tidak putus-putusnya. Jangan bolong-bolong. Karena ketika kita datang beribadah, kita akan ketemu dengan Yesus. Ketika kita ketemu dengan Yesus, maka Yesus akan melihat seluruh kehidupan kita, bahkan kelemahan kita. Dia akan menolong perjalanan kita di 7 hari ke depan sampai di hari Minggu berikutnya, sampai di hari Minggu berikutnya, sampai di hari Minggu berikutnya. Yesus akan menolong kita untuk hidup benar di hadapannya. Karena kita membawa hidup kita di dalam ibadah. Di mana 2-3 orang berkumpul, dikatakan Yesus ada di situ. Yesus akan melihat kehidupan kita dan menolong kita yang mau hidup beribadah kepadanya. Di dalam hari-hari kita, di dalam setiap minggu-minggu, Tuhan akan menolong kita. Yang kedua, mulailah hidup, bacalah firman Tuhan maksimal. Rutin, bacalah pada waktu pagi, siang, malam. Bacalah itu, mulai renungkan, mulai pelajari apa itu yang diperintah, apa itu yang dilarang. Lakukan, jadikanlah firman Tuhan menjadi jalan di dalam hidupmu. Di hari-hari terakhir ini, tinggalkan segala sesuatu tawaran kenikmatan dunia, tinggalkan. Karena ini adalah hari-hari terakhir. Masuk ke dalam pintu kasih karunia itu sebelum pintu itu ditutup. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, selamatkan orang-orang di sekitarmu. Pastikan engkau ada di dalam bahteranya Tuhan. Pastikan di hari-hari terakhir ini engkau bukanlah orang yang bermain-main dengan dosa-dosa duniawi. Biar kesaksian ini dapat memberkati saudara, meneguhkan saudara. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh teman-teman di berbagai belahan penjuru dunia ini, itu adalah benar. Ia akan datang kembali. Waktunya tidak akan ditunda lagi. Mari kita mau hidup berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.